Oke, ini ada beberapa pembahasan dari persamaan trigonometri dan juga dari jumlah dan selisih dua sudut ya. Oke, baik. Ini nomor 1. Jika A plus B sama dengan pi per 3 dan cos A cos B sama dengan 5/8, tentukan nilai cos A kurang B ya. Nah, ini diketahui A plus B pi per 3 dan cos A cos B 5/8. Nah, yang ditanya adalah cos A dikurang B. Nah, yang terlintas dalam pikiran kita apa? Ya, yang terlintas tentunya bagaimana cara mencari cos A kurang B ya. Nah, harus kita ketahui bahwa cos A kurang B itu adalah cos sin. Kalau di sini negatif, ini positif ya. Ini cos A cos B plus. Ingat, kalau ini negatif, di sini positif. Itu untuk cos ya, pada selisih dan jumlah sudut. Ini sin A sin B ya. Nah, ini jelas ya, jelas sudah diketahui cos A cos B nya 5/8 sudah. Nah, permasalahannya sin A sin B itu yang tidak diketahui ya. Nah, dengan memanfaatkan A plus B, nah begitu cara menjawab matematika ya, harus teliti. Dengan memanfaatkan A plus B itu sama dengan pi per 3, maka kita gunakan saja rumus cos A plus B ya. Ingat, kalau ini negatif, sini positif, maka kalau ini positif, maka di sini cos A cos B kurang sinus A sinus B. Oke, nah A plus B itu sudah diketahui pi per 3. Pi per 3, pi itu adalah 180 dibagi 3 itu adalah 60, maka ini adalah cos 60 derajat sama dengan cos A cos B itu 5/8. Nih, 5/8 dikurang sinus A sinus B. Cos 60 derajat itu berapa? Cos 60 derajat itu adalah setengah, sama dengan 5/8 dikurang sinus A sinus B. Sudah. Nah, ini negatif, dipindah ke kiri menjadi positif. Sinus A sinus B sama dengan 5/8 dikurang 1/2. Nah, sinus A sinus B sama dengan, ini samakan penyebutnya, ada 8 ya. 8 bagi 1, 8 1 kali 5 5 dikurang 8 kali bagi 2 4 kali 1 4 sama dengan 1/8. Itulah untuk sinus A sinus B. Nah, permasalahannya kan tadi cos A kurang B, maka dengan diketahui sinus A sinus B yang baru saja ditemukan, maka kita dapat menemukan cos A kurang B ya. Cos A dikurang B itu sama dengan cos A cos B itu 5/8 dikurang plus ya, plus karena ini negatif, sini positif ya, plus sinus A sinus B itu adalah 1/8. Maka ini penyebutnya sudah sama, hasilnya adalah 6/8 atau sama-sama dibagi 2 3/4. Oke, nah itulah untuk nomor 1. Ini soal yang kedua ya, yang berhubungan dengan selisih dan jumlah ya, dua sudut. Nah, ABC adalah sebuah segitiga jika sinus A sama dengan 3/5 dan kotangen B sama dengan 7. Kalau kotangen B 7, maka tangen B sama dengan 1/7 ya. Sebab apa? Kotangen B itu adalah kebalikan dari tangen B. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut C. Ya. Diketahui sinus A 3/5,
dan kotangin B 1/7 ya. Nah, di sini sudah ada dua buah segitiga ya. Dua buah segitiga ini untuk sinus A sama dengan 3/5 ya. Ini A. Sinus itu adalah sin demi ya. Sinus itu adalah sin demi. Sin A itu adalah demi. Maksudnya apa ini? Depan sudut per sisi miring ya. Depan sisi miring. Berarti ini 3, ini 5. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras didapatlah itu AC sama dengan akar dari 5 kuadrat plus kurang ya. Kurang 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 dikurang sama dengan akar dari 16. Maka hasilnya adalah 4. Ya, ini 4. Sehingga untuk kotangin B ya, itu kita gunakan segitiga satu lagi nih. Ini B. Ya. Nah, kotangin B itu adalah 7. Maka tangin B adalah 1/7. Ini adalah kebalikan daripada kotangin B. Nah, tangin B, tangen. Apa itu tangen? Tangen B, tan deba. Depan per bawah sudut. Ya, depan. Depan itu 1, bawah. Ini bawah sudut ya, 7. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, AB sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan akar dari 1 plus 49 sama dengan akar dari 50 ya. Itulah yang didapat untuk A, B, dan AC ya. Akar 50. Nah, ini atau bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 2 ya. Bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Nah, sekarang kita tentukan sudut C ya, sudut C. Inilah segitiga. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Maka dapat kita tuliskan ya. Dapat kita tuliskan sudut C itu sama dengan ya, sudut C atau langsung saja ya, sudut C itu sama dengan 180 dikurang jumlah sudut A tambah B ya. Ini A tambah B. Maka untuk mencari sudut C ya dikurang 180 dikurang sudut lainnya ya. Sebab apa? Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Nah, apabila diketahui sudut A dan sudut B nya, maka untuk mencari sudut C itu adalah 180 dikurang A plus B. Karena apa? Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Itu dasarnya ya. Sehingga sinus C itu sama dengan sinus 180 dikurang A plus B ya. Nah, ini dengan menggunakan hubungan sudut berelasi ya, sinus 180 dikurang A plus B itu sama dengan sinus A plus B ya. Ini sudah dipelajari di kelas 10 juga sudah dipelajari. Sudah? Nah, akibat dari sinus A plus B ini dapat menggunakan hubungan relasi dua sudut ya. Sin A plus B, sin cos sin ya. Sin A cos beta plus cos A sin beta ya. Itu dia. Maka sinus A itu dapat, untuk mencari nilai sinus A cos B cos A sin B. Nah, sinus A ini berasal dari segitiga yang ini ya, dari sinus A. Sedangkan yang B berasal dari nih, yang B ya. Jangan kita gunakan B untuk mencari cos B segitiga yang ini ya. Jangan. Kita pakai yang ini. Oke. Maka sinus A ini dari sini. Sin demi depan miring. Sisi di depan sudut per sisi miring. Berarti ini 3/5 dikali cos B. Jangan dari sini, tapi dari sini ya, dari sini.
cos B, cos bami, bawah miring, berarti 7 per akar 50. Akar 50 itu adalah 5 akar 2 plus cos A dari sini ya. Nih, inilah segitiga A. Ya ini. Maka cos bami bawah miring. Nih, bawah miring. Berarti 4 per 5 dikali sinus B, berarti dari sini. Sin demi depan miring. Ya, sisi di depan sudut per sisi miring, yaitu 1 per 5 akar 2 sama dengan, ini kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga 3 kali 7 21 per 5 kali 5 25 ya, akar 2, ini akar 2, plus 4 kali 1 4 per 5 kali 5 akar 2 itu adalah 25 akar 2 sama dengan, nah sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya dijumlah menjadi 25 per 25 akar 2. Nih, ini bisa kita hasilnya 1 ya, menjadi 1 per akar 2. Nah, bentuk rasionalnya ya, 1 per akar 2 itu sama-sama kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 1 kali akar 2 itu adalah akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, atau dapat kita tuliskan 1 per 2 akar 2, itulah sinus C. Maka untuk mencari sudut C itu adalah arkus dari sinus 1 per 2 akar 2 sama dengan berapa? Maksudnya di sini adalah sinus berapa yang hasilnya setengah akar 2 ya, itu adalah sinus 45 derajat. Didapatlah C nya 45 derajat. Oke, itu tadi pertanyaannya, besar sudut C. Oke, yang nomor 3 ya, pembahasan persamaan aljabar trigonometri ya. Temukan semua solusi dari 2 sekan kuadrat A sama dengan 5 kali 1 plus tangen A ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, masih ingat nggak hubungan trigonometri sekan dengan tangen ya, sekan kuadrat dengan tangen, bahwa sekan kuadrat A itu sama dengan 1 plus tangen kuadrat A, sehingga akibat dari hubungan ini maka persamaan soalnya adalah 2 kali 1 plus tangen kuadrat A sama dengan 5 1 plus tangen A. Maka ini kita kalikan ke dalam, 2 kali 1 2 plus 2 kali tangen kuadrat A 2 tangen kuadrat A sama dengan 5 kali 1 5 plus 5 kali tangen A ya, itu 5 tangen A. Maka ini kita pindah ruas ke kiri menjadi ya 2 plus 2 tangen kuadrat A, ini pindah positif jadi negatif 5, ini positif pindah menjadi negatif 5 tangen A sama dengan 0. Maka kita operasikan yang bisa kita operasikan ini ya, 2 dikurang 5 berarti negatif 3, sehingga 2 tangen kuadrat A dikurang 5 tangen A dikurang 3 sama dengan 0 ya. Ini bisa kita faktorkan ya, bisa kita faktorkan. Nah, 2 tangen kuadrat A itu adalah 2 tangen A dikali tangen A. Nah, ini negatif,
Nah, di sini negatif. Saya cari cepatnya saja ya. Maka untuk mencapai negatif ini, yang satu positif, yang satu negatif ya. Maka di sini negatif, di sini positif. 3 itu adalah 1 kali 3. Ya, ini dia. Oke. Nah, kalau dikalikan 2 tangin A kali negatif 3. Negatif 3 tangin A. Ditambah 1 kali tangin A. Tangin A. Maka negatif 6 tangin A. Ditambah tangin A itu adalah negatif 5 tangin A. Jadi pas ya dengan yang ini. Maka kita cari pembuat nolnya. Ini yang pertama. Lalu ini yang kedua ya. 2 tangin A plus 1 sama dengan 0. Maka 2 tangin A sama dengan negatif 1. Tangin A sama dengan negatif 1/2 ya. Negatif 1/2. Nah, maka ini untuk A sama dengan arkus dari tangent negatif 1/2. Maka nilai dari A itu adalah arkus tangent negatif setengah. Sehingga A itu adalah negatif, ini kalau menggunakan kalkulator ya, 26,6 derajat. Itulah untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua ya, untuk yang kedua yaitu tangent A dikurang 3 sama dengan 0. Maka tangent A itu sama dengan 3. Untuk mencari A itu adalah arkus dari tangent 3 sama dengan berapa? Itu sekitar 71,6 derajat. Jadi kita dapat solusinya 2 ya. Nih. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Ini ya. Oke, baik. Baik, ini soal yang keempat ya, yaitu tentang jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, dalam segitiga ABC diketahui cos C-nya itu 6/61 dan tangen B itu tangen A, tangen B itu sama dengan 4 ya. Hitunglah tangen A plus B. Nah, tangen A plus B ini diketahui cos C 6/61 ya. Maka ini segitiganya sudah saya gambarkan ya, sudah saya gambarkan. Nah, untuk tangen A plus B ya, ini sebenarnya ada 2 pertanyaannya ya, ada 2 pertanyaannya ya, yang dan tangen A plus tangen B ya. Masih ingat ya rumus tangen itu apa? Oke, baik. Nah, ini terlebih dahulu kita cari ya tangen A plus B. Oke, perhatikan ya. Nah, cos C, cos itu adalah cos ya, cos C, cos bami. Artinya apa? Sisi di bawah sudut per sisi miring. Ini C ya, ini C. Cos bami sisi di bawah sudut 6 miring per sisi miring, akar 61. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras kita temukan bahwa AB itu sama dengan akar dari akar 61 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari akar 61 kuadrat itu adalah 61 dikurang 6 kuadrat itu adalah 36 sama dengan akar dari 25. Didapatlah AB itu 5. Maka di sini didapat AB 5 ya. Nah, seperti soal yang terdahulu bahwa
tangen C ya. C ini untuk mencari sudut C ya, sudut C. Masih ingat kan pernyataan saya di soal sebelumnya bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Maka untuk mencari sudut C ya, C itu kan sama dengan 180 dikurang jumlah kedua sudutnya. Itu logikanya ya. Itu logikanya. Maka tangen C ya, tangen C atau tangen C itu sama dengan 180 dikurang bentar ya, ini bukan begini. Tangen 180 dikurang A plus B itu sama dengan tangen A plus B ya, tangen A plus B. Nah, tangen 180 dikurang A plus B ini kan sama aja dengan C, maka ini juga tangen C ya, itu tangen C, maka sama dengan tangen A plus B. Nah, tangen C ini ya kita cari dong dari ini negatif ya, negatif hubungan sudut, relasi sudut tangen 180 dikurang A plus B itu adalah negatif tangen A plus B ya, sehingga tangen C itu tan deba ya. Nih tangen C ya, tan deba bawah, tan deba depan bawah ya, deba depan bawah, maka sisi di depan sudut 5 per sisi di bawah ya, deba depan bawah berarti 6 ya, 6 ini 6 berarti 5 per 6, sehingga tangen C itu 5 per 6 negatif ya. Ini langsung saja saya tuliskan positif, dapat dipahami nih ya. Nah, pertanyaannya yang pertama tadi adalah tangen A plus B, ini sudah ketemu 5 per 6 negatif ya. Nih langsung saja kita cari tangen A plus tangen B ya, langsung saja kita cari. Masih ingat nggak hubungan jumlah dan selisih dua sudut, bahwa tangen A plus B. Oke, kita gunakan dengan menggunakan ini kan sudah diketahui tadi ya, ini yang ditanya. Maka tangen A plus B sama dengan tangen A plus tangen B per 1 dikurang tangen A tangen B. Makanya ini tadi diketahui ya. Mungkin bertanya-tanya ini untuk apa ya, ini dia untuk kemari. Tangen A plus B tadi sudah didapat, hasilnya adalah berapa? Iya, negatif 5 per 6 sama dengan tangen A plus B itu yang ditanya, tangen A plus tangen B per 1 dikurang tangen A tangen B, ini ya 4. Maka negatif 5 per 6 sama dengan tangen A plus tangen B per negatif 3 ya. Ini kali silang ya, maka ini menjadi negatif kali negatif jadi positif ya, positif 5 kali 3 ya per 6 sama dengan tangen A plus tangen B. Maka tangen A plus tangen B sama dengan 15 per 6, sama-sama dibagi 3 yaitu 5 per 2 ya. Oke, maka sudah didapat tadi pertanyaannya yang pertama. Ini pertanyaan yang kedua didapat ini ya, nih tangen A plus tangen B ya. Oke, baik, demikianlah pembahasan beberapa
soal tentang persamaan trigonometri dan jumlah dan selisih dua sudut ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.